Ini adalah home, ini adalah data barang, supplier, customer. Berikutnya ini adalah pembelian, ini penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, Sri Kandi Batra. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat form menu utama yang menarik di Embarcadero del PXE. Oke, sebelum lanjut ke video berikut ini, jangan lupa terlebih dahulu di like, komen, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama adalah kita buka Embarcadero-nya. Kita buat project baru dengan cara File, New, Windows Application. Nah, di sini kita langsung diberikan sebuah form kosong. Nah, di dalam form 1 inilah kita akan membuat sebuah desain menu utama untuk sebuah program. Biasanya kita membuat menu utama adalah menggunakan komponen yang sudah disediakan oleh Embarcadero, yaitu komponen main menu. Nah, ini. Tapi untuk di video kali ini kita tidak akan menggunakan komponen tersebut, namun kita akan mendesain sendiri tombol-tombol untuk menu-menunya. Kemudian tampilan form yang dipanggil nanti juga akan menggunakan komponen namanya page control yang di dalamnya terdiri dari beberapa tab sheet. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita butuh komponen yang namanya yaitu panel. Panel yang pertama, ini adalah untuk bagian atas ya, tampilan bagian atas ini. Kita pilih pada properties, ini kita letakkan pada bagian atas. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Jadi kita tinggal pilih mau diletakkan di posisi di mana. Kita pilih yang atas. Ya, satu seperti ini. Untuk menghilangkan tulisan panel itu kita bisa dari caption. Ini kita buang. Kalau ingin diperlebar bisa kita tarik ke bawah. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini kita masukkan komponen label. Kita butuh dua komponen label ini untuk membuat tulisan atau nama dari program ini ya, atau sistem ini ya. Yang pertama ini label 1 kita isi dengan tulisan sistem informasi. Misalnya kita ingin buat sistem informasi penjualan dan stok barang. Sistem informasi penjualan dan stok barang. Kemudian label 2 ini adalah nama CV-nya yaitu CV Sri Kandi Batra. Ya, seperti ini. Kita ganti ukuran hurufnya misalnya jadi 15. Kemudian warna hurufnya menjadi merah. Jenis hurufnya kita ganti ya seperti ini. Kemudian kita tebalkan ya. Oke, seperti ini ya. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan tidak full screen ya, atau tidak penuh layar. Supaya dia penuh layar, ini kita setting supaya dia full screen. Klik pada form, cari pada properties Windows State, ini diganti dengan maximize supaya dia full screen. Oke, kembali ke sini, kita setting terlebih dahulu biar dia lebih rapi. Oke. Kemudian panel ini kita ganti warnanya pada color. Ini misalnya dengan warnanya suka Anda ya, jadi mana yang Anda suka Anda bisa pilih seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya. Nah, untuk posisi ini ketika ingin berada di tengah, ini tinggal kita geser saja ke sebelah kanan seperti ini ya. Ini kita geser ke kanan sedikit. Kita perkirakan saja. Nah, supaya menggesernya dengan keyboard seperti ini, saya tekan tombol Ctrl bersamaan dengan tekan tombol panah ke kanan.
Oke, seperti ini ya. Nah, kurang lebih sudah sama. Kemudian ini pada tulisan ini kita akan buat tulisan ini berkedip. Supaya membuat tulisan berkedip, kita butuh komponen yang namanya yaitu image. Ini image. Oh, salah, bukan image ya. Maksudnya timer. Untuk membuat tulisan berkedip kita butuh komponen timer. Nah, ini. Yang akan kita buat berkedip adalah tulisan ini, label 1 dan label 2 ini. Cara membuat rumusnya adalah kita double klik saja pada komponen timer, kemudian kita masukkan rumusnya. If label 1 visible, visible itu artinya tampil atau tidaknya ya. And, nah ini kan ada dua label tadi ya. Jadi kita buat langsung and saja. And label 2 visible. Maka begin label 1.visible titik 2 sama dengan, nah ini kita posisinya kita matikan dulu, kemudian label 2 visible titik 2 sama dengan false. Oke, dua-duanya false. Berikutnya, selain itu, karena kita masih buat else, jadi titik komanya ini kita buang terlebih dahulu. Di bawahnya else begin label 1.visible titik 2 sama dengan true. Jadi ini adalah kebalikannya. Jadi nanti dia visible-nya itu aktif dan tidak, aktif dan tidak gitu ya. Makanya dia terlihat kesannya adalah berkedip. Oke, seperti itu. Kita cobakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Tapi ini kan terlalu lambat ya. Jadi kedipannya itu terlalu lambat. Supaya kita bisa merubah durasinya ya, kecepatannya maksudnya, kita bisa settingnya dari sini. Klik pada timer, cari properties. Nah, ini ada interval. Ini kan 1000. Ini kita perkecil menjadi 500 misalnya. Oh, 500 ya. Nah, coba sekarang kita jalankan. Ya, akhirnya sudah jadi seperti ini. Oke ya, seperti itu. Berikutnya, ini tulisan form 1 ini kita ganti saja. Tulisan form 1 itu menjadi nama CV-nya. Caranya adalah klik pada form, kemudian cari yang namanya caption. Nah, ini kita ganti menjadi CV Sri Kandi Batra. Ya, tampilnya seperti ini ya. Berikutnya formnya ini kita ganti saja warnanya menjadi warna sky blue. Ya, tampilnya jadi seperti ini. Oke. Berikutnya adalah kita ambil lagi komponen panel. Jadi panel 2. Panel 2 ini kita letakkan di sisi kiri ini. Jadi di sini, nah kita ambil posisi ini ya, di sebelah kiri. Ini panelnya. Kemudian tulisan panelnya kita hapus. Nah, di sini di panel inilah kita akan meletakkan button-button untuk memanggil form yang akan dipanggil nantinya. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan komponen button atau bit button, tapi di sini saya akan menggunakan komponen image supaya tampilannya lebih menarik. Ketika kita akan membuat sebuah sistem informasi penjualan, berarti kita butuh beberapa halaman form yang dikelompokkan menjadi beberapa menu. Yaitu misalnya ada kelompok form input data, ada kelompok form transaksi, dan ada kelompok form report. Ada 3 menu berarti ya. Nah, ketiga menu ini kita tambah lagi dengan tombol home supaya dia kembali ke tampilan awal, dan tombol exit atau keluar supaya bisa menutup dari program. Berarti kita butuh 5 komponen image. Jadi image ini yang akan kita jadikan button nantinya. Karena di dalamnya kita berikan rumus. Oke, ini button pertama. Nah, button maksudnya image ya. Ini image yang pertama. Untuk memilih gambar kita bisa pilih dari sini. Properties picture, load, kemudian
kita cari gambar yang sesuai, misalnya nah ini, karena ini adalah home, kita pilih lambang ini aja ya, icon ini. Oke, ini gambarnya, tapi belum kelihatan, tinggal kita setting saja pada stretch-nya. Nah, baru muncul ya. Proporsionalnya juga diisi. Oke, seperti ini. Lanjut ke image yang berikutnya. Image yang kedua, ini kita akan isi nanti dengan input data. Kita pilih dulu gambarnya. Untuk gambar yang cocok dengan input data, di sini saya sudah sediakan ya gambarnya. Tinggal kita setting stretch-nya dan proporsionalnya. Berikutnya kita butuh image lagi. Image yang ketiga yaitu pada properties dari picture-nya kita isi dengan transaksi. Di sini saya ada beberapa gambar transaksi. Oke, kita pilih yang ini saja. Kita masukkan image lagi. Itu untuk transaksi, berarti berikutnya ini adalah untuk laporan atau report. Nah, oke, ini ya seperti itu ya. Nah, berikutnya yang bagian bawah masih ada satu lagi kan, ini kita geser aja dulu ini. Nah, seperti ini kita tarik formnya supaya dia diperlebar ke bawah, karena ini ketika dijalankan ini formnya sangat lebar sekali di bagian bawah, dan ini bisa kita manfaatkan untuk meletakkan menu. Karena ini sudah kita buat settingannya tadi adalah full screen ya, jadi nanti dia akan tampil full layar. Oke, akhirnya ada ruang ya untuk di sini ya. Kita buat perpanjang lagi seperti itu. Oke, kita ambil lagi satu komponen image ini untuk keluar, berarti picture-nya kita cari yang gambar untuk keluar. Nah, ini exit. Oke, ya seperti ini saja. Nah, supaya ini dia tidak terlalu besar, kita perkecil saja supaya ukurannya sama. Ini kita blok saja, semuanya dipilih, kemudian kita atur ini misalnya sekitar 80 pada width-nya, kemudian ada height-nya juga 80. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal kita atur supaya lebih rapi. Ya, seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah terlihat lebih menarik. Ini nanti akan kita berikan rumus. Jadi ketika diklik masing-masing gambar ini, maka dia akan memanggil form yang diinginkan. Nah, oke. Ketika kita memposisikan image ini adalah tombol, berarti seharusnya kursornya itu ketika berada di atas image ini harusnya dia berubah. Kalau ini kan belum ya, lambangnya masih seperti ini pointernya. Ini kita bisa merubah pointernya ketika dia posisi berada di atas gambar ini. Caranya adalah kita pilih komponennya, misalnya yang ini, kemudian kita cari pada properties kursor.
Kita cari lambang proses ya. Nah, bukan lambang proses tapi lambang menunjukkan bahwa komponen tersebut bisa diklik. Ini pakai handpoint. Yang ini juga sama. Handpoint. Jadi ketika dia kursor berada di atas gambar ini, maka dia akan menampilkan pointernya berbeda. Oke, coba kita jalankan. Nah ini ya, Anda lihat pointer saya seperti ini, tampilannya seperti panah. Ketika letakkan di sini, ini akhirnya dia pointernya berubah. Yang ini juga sama. Oke, sama seperti itu. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil mendesain untuk tampilan tombol-tombolnya, tetapi rumusnya belum kita buat, dan apa yang akan kita panggil pun belum dibuat. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini kita simpan dulu ya, takutnya hilang. Dari file, save all. Kita buat folder dulu. Desain menu utama menarik. Oke, form 1 sudah berhasil disimpan. Sekarang projectnya yang juga disimpan. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kita akan siapkan komponen form yang akan kita tampilkan ketika salah satu dari button ini nanti diklik. Nah, untuk itu kita butuh komponen form lagi. Kita tambahkan sebuah form dari file, new, VCL, form. Nah, kita berada sekarang pada form 2. Form 2 ini akan kita isi dengan halaman home ya. Karena di sini tadi kan ada home. Nah, ini. Ketika ini diklik, dia akan menampilkan halaman home. Jadi halaman home itu harus kita sediakan. Di sini pada form 2 inilah kita meletakkan halaman home tersebut ya. Jadi ini nantinya akan kita letakkan di dalam ini, posisinya di sini, nanti di sini. Ini kita full screen saja form 2-nya. Form 2 juga full screen. Nah, coba kita sekarang jalankan terlebih dahulu apa yang terjadi. Nah, tampilannya seperti ini ya, dia tidak kelihatan. Rumusnya juga belum ada. Ketika ini tidak kita full screen, sebenarnya dia bisa dilihat seperti ini. Ketika dia belum full screen, tampilannya juga tidak tampil. Jadi ini akan kita hubungkan dengan form yang satu lagi, yaitu dengan form 1. Jadi form 2 dengan form 1 ini harus terhubung. Cara menghubungkannya yaitu pada form 1 ini kita pilih file, use unit, kemudian di sini pilih form 2. Itu untuk menghubungkan form 1 dengan form 2. Coba kita jalankan. Nah, dia belum ada kelihatan perubahannya. Berikutnya adalah ini, karena nanti akan dipanggil di dalam sini, maka kita setting pada form menu utama ini, kita setting stylenya nih. Pada form stylenya ini kita buat dia ini adalah MDI form yang ini, sedangkan form 2 yang nanti akan masuk ke dalam sistem di form 1 tadi kita jadikan MDI child. Nah, kayak seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, jadinya tampil seperti ini. Jadi form 2 ini dia masuk ke sini. Supaya dia ini sampai ke sini, kita buat dia full screen. Oke, kita buat full screen. Coba kita jalankan. Nah, ini adalah halaman form 2 ya. Form 2 tetapi sudah full screen ya. Itu misalnya form 2 nih. Ini form 2. Ini full screen. Oke, sekarang
pada form 2 ini akan kita isi untuk membuat halaman home. Halaman home itu kita di sini menggunakan pick control ya, seperti ini. Kemudian kita klik kanan new page. Nah, ini pada page tab sheet 1 ini kita isi dengan home. Misalnya seperti ini. Misalnya kita kita buat label aja lah itu ya, untuk menunjukkan bahwa ini adalah form home. Misalnya tulisannya ini adalah halaman home. Jadi ini bisa Anda isi dengan misalnya perkenalan gitu ya, tentang sistem ini, atau mungkin tentang sistem informasi penjualan ini. Coba kita jalankan. Nah, tampilnya seperti ini. Otomatis seperti ini ya. Jadi ini yang akan ditampilkan nanti. Ini adalah home. Jadi posisinya di sini, dia akan tampilnya di sini. Nah, supaya ini lebih rapi, ini harusnya kan posisinya sampai ke sini ya. Ini akan kita atur. Tutup dulu. Kemudian ini kita atur ukurannya. Ini misalnya kita jadikan 1200. Kemudian height-nya ini misalnya 600. Coba kita lihat sudah selebar apa. Oke, mungkin 1200-nya kita kurangi ya, karena ini sudah lewat. Oke, coba kita lihat dulu karena digeser saja. Oke. Kita kurangi 1200-nya menjadi 1000. Oh, 1000-nya dia nggak mau. Nah, jadi seperti ini ya. Tapi nggak kelihatan ya karena yang belakangnya tidak diganti warna. Kita ganti aja dulu warnanya. Ya, seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini masih terlalu panjang. Yang ini saja. Oke, sudah seperti ini ya. Jadi kelihatan ini adalah halaman home. Oke, seperti itu untuk halaman home. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu untuk halaman home. Jadi ini kita standby kan seperti ini ya. Ini untuk halaman home. Berikutnya kita akan membuat untuk halaman ini input data. Untuk input data, sebuah sistem informasi penjualan dan stok barang membutuhkan beberapa input data. Misalnya input data barang, input data supplier, input data customer, atau mungkin Anda ingin masukkan juga pegawai, input data pegawai, misalnya siapa yang sedang bertugas sebagai kasirnya atau tidak, terserah Anda. Kita cobakan di sini, kita buat 3 menu ya, 3 data barang, data supplier, dan data konsumen. Nah, untuk membuat itu kita butuh satu lagi komponen form. Jadi kita tambahkan lagi sebuah komponen form baru ya, seperti ini. Warnanya juga langsung kita ganti. Oke. Sama seperti tadi, kita juga butuh komponen pick control. Nah, di sini kita klik kanan new page, klik kanan lagi new page, klik kanan lagi new page. Jadi kita butuh ada 3 tab sheet ya. Jadi tab sheet yang pertama ini akan kita isi dengan tab sheet ini diisi dengan data barang.
Jadi ini kita ganti dengan data barang. Berikutnya tab sheet kedua kita isi dengan data supplier. Dan tab sheet yang ketiga kita isi dengan data customer. Oke, seperti itu. Sama seperti yang tadi ya. Ini tadi 1120. Oh, salah. Komponen ininya 1120. Kemudian height-nya kita isi 600. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini yang tampil masih yang tadi ya. Seperti yang tadi. Ini kita setting terlebih dahulu. Ini menjadi style supaya dia bisa masuk ya, seperti posisinya home tadi. Itu pada form style ini kita pilih MDI child. Sedangkan yang unit 1 ini tadi kan dia sebagai MDI form ya. Jadi nanti dia bisa tampil di sini. Kalau yang tadi, yang home tadi sudah tertutup oleh ini. Ini form 3. Form 2 tadi sudah tertutup oleh ini. Jadi dia langsung tampil. Seharusnya ini jangan langsung tampil. Kita klik ini dulu baru ini tampil. Seperti itu ya. Jadi ini kita harus sembunyikan. Supaya dia tidak langsung tampil, itu kita harus setting. Cara settingnya adalah dari sini, dari project. Oke, kita lihat dulu. Yang ingin kita sembunyikan kan ini ya, form 3 ya. Kalau form 2 tadi nggak apa-apa dia langsung tampil karena dia home. Kalau form 3 ini harusnya kita sembunyikan dulu. Ketika diklik input data baru dia tampil. Caranya adalah klik project, option, kemudian pilih form. Nah, di sini pilih form 3, kita pindahkan ke sebelah kanannya. Oke, save. Coba kita jalankan. Nah, ya. Jadi yang muncul hanyalah home. Jadi nanti ketika diklik ini baru muncul yang tadi, tetapi kita belum buat rumusnya untuk memanggil halaman yang tadi. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ini kita ganti dulu fontnya supaya lebih menarik. Oke, seperti itu. Ya, jadi dibuat seperti ini ya. Nah, oke, sudah beres. Sekarang form 3-nya ini kita ganti menjadi ini adalah input data. Input data. Ya, tampilnya seperti ini. Supaya yang tadi tampil kita harus klik ini dulu jika ini sudah ada rumus, tapi ini belum ada rumusnya. Sekarang kita buat dulu rumus untuk memanggil form ini. Sini ya, dari halaman ini, dari ini, image ini, ketika image ini diklik maka dia akan memanggil halaman yang tadi, yaitu halaman input data. Ini kita double klik saja. Rumusnya adalah kita panggil nama dari form tadi, yaitu form 3.create form 3.create dalam kurung nil. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Yes. Oke. Oh, ini kurang ya. T form 3. Nah, dia kan tampilan home ya. Ketika ini diklik, maka akan muncul halaman ini. Ya, seperti itu. Ketika kita klik ini, seharusnya dia muncul home tadi, tapi ini belum dikasih rumus. Ya, sekarang rumusnya sama ya, seperti ini. Pada home, rumusnya adalah T form. Untuk home tadi kan adanya pada form 2 ya. T form 2 titik create dalam kurung nil.
Oke, coba sekarang kita jalankan. Ini home, ini adalah customer, supplier, barang, berarti ini adalah input data. Ini muncul di sini input datanya. Kalau home, nah ini form 2 masih form 2 tulisannya ya. Harusnya ini diganti dengan home. Ini adalah halaman home. Ini adalah data input data. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Tadi form 2 ya, ini kita ganti dulu. Form 2 ini captionnya menjadi home. Oke, selesai. Kita simpan terlebih dahulu. Form 2 masuk. Tadi kita sudah pernah menyimpan atau belum ini ya? Sudah kayaknya ya. Oke, kita save aja. Form 3 juga. Oke, ini sudah selesai. Coba kita jalankan lagi. Ini home, ini adalah data, input data. Oke, seperti ini. Tinggal nanti kita bisa isi masing-masing tab sheet ini menjadi halaman input data. Oke, seperti itu ya. Ini sudah berhasil 2 menu. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Untuk ini transaksi, berarti kita juga butuh satu komponen form baru lagi, sama seperti tadi. Warnanya kita ganti, kemudian tulisan captionnya kita ganti menjadi transaksi. Kita juga butuh komponen page control. Kita butuh 2 tab sheet. Tab sheet yang pertama yaitu kita isi dengan transaksi pembelian. Berikutnya tab sheet yang kedua kita isi dengan transaksi penjualan. Nah, ini juga sama ya, kita ganti hurufnya. Oke. Kemudian ukurannya ini tadi 1120, kemudian height-nya 600 ya. Coba kita jalankan dulu. Oke, belum dimasukkan rumusnya ya. Ini kita hubungkan dulu supaya dia bisa tampil di form 1. Hubungkan dengan form 1, yaitu dari file, use unit, pilih. Oh, maksudnya pada form 1 ya. Di form 1 ini pilih file, use unit, pilih form 4. Jadi dia terhubung juga dengan form 4. Ini form 4 kita. Nah, di form 4 ini juga kita setting supaya formnya, style formnya yaitu kita pilih MDI child supaya dia tampil di dalam form 1 tadi ya. Nah, ini ada pada form 4. Jadi untuk transaksi ini kita buatkan juga rumus untuk memanggil form 4. T form 4 ya, ini titik create dalam kurung nil.
Coba kita jalankan. Nah, ini dia langsung muncul ya, padahal seharusnya kita klik ini dulu ya. Nah, tadi seperti tadi, supaya dia tidak langsung muncul, ini kita setting terlebih dahulu dari project option. Pada formnya, ini form 4-nya kita geserkan ke sebelah kanan supaya dia tidak langsung tampil. Kita klik dulu ini supaya dia tampil, kemudian ini klik di sini, ini juga dia tampil transaksi pembelian, dan ini transaksi penjualan. Oke, seperti itu ya. Ini sudah berhasil. Jadi itu form 3 sudah berhasil, form 4 juga sudah berhasil. Jadi kita buat aja kalau gitu pada masing-masingnya. Misalnya di sini saya buat di sini data barang. Nanti kita akan ambilkan data barang ya untuk koneksinya. Kita coba aja dulu, misalnya di sini pakai komponen label ya. Misalnya ada 3 label. Kemudian 3 komponen edit. Misalnya ini, karena saya belum ada database, jadi di sini saya pakai label seperti ini dulu untuk sementara ya. Misalnya seperti ini. Misalnya ada tombol. Ini misalnya untuk tombol tambah data maksudnya ya. Ini untuk tombol simpan data. Oke, seperti ini. Kita copy saja. Ini ke data supplier. Ini ke data customer. Oke, ini kita ganti menjadi kode supplier, nama supplier, kemudian ini alamat. Oke, ini juga diganti menjadi data kode customer, nama customer, sama telepon. Seperti itu. Oke, sudah ada ya. Sudah jadi, coba kita jalankan. Ini home. Ketika kita pilih yang kedua, ini dia masuk ke data barang, data supplier dengan data customer. Kalau dipilih yang ketiga, ini masuk ke transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Oke, jadi seperti itu. Tinggal ini kita copy saja kebutuhan kita apa saja. Misalnya yang ini pada transaksi pembelian. Oke, mungkin di sini kita kasih label lagi ya untuk memberikan penjelasan bahwa ini adalah input data barang. Oke, seperti ini. Ini adalah data supplier,
Ya, seperti itu. Tinggal kita copy saja untuk mengisi yang transaksi. Nah, di sini. Oke. Ini data transaksi ini ya. Transaksi pembelian. Nanti ini kode pembelian, kemudian misalnya ada tanggal, ada kode barang, ini kita ganti dengan nama barangnya apa, kemudian kita tambahkan satu lagi, misalnya ini jumlah. Ya, ini hanya contoh saja ya, karena saya tidak punya database. Ini hanya untuk mengisi halaman menu-menu ini. Kalau nanti Anda membuat sistem, Anda harus punya database. Karena pada video kali ini saya tidak fokus ke bagaimana membuat sistemnya, tapi hanya fokus kepada bagaimana mendesain sebuah form menu utama yang menarik. Kode penjualan, oke, seperti ini. Coba kita jalankan lagi. Ini adalah home, ini adalah data barang, supplier, customer. Berikutnya ini adalah pembelian, ini penjualan. Nah, tinggal yang report ya. Report ini sama. Tinggal kita tambahkan satu form baru lagi. Kemudian kita buat di sini adalah laporan data. Formnya ganti warna menjadi warna yang sama dengan yang sebelumnya. Berbeda ya, apa warnanya ini? Blue sky. Masukkan juga komponen pack control, kemudian buat tab sheet yang pertama, yaitu untuk semuanya ya yang dicari ya. Berarti ini untuk laporan data barang, kemudian laporan data supplier, selanjutnya laporan data customer, laporan data pembelian, kemudian laporan data penjualan. Ini juga kita setting. Ini jadi kita samakan seperti yang form-form sebelumnya ya. Ini 600, kemudian ini 1120. Ini posisinya juga kita atur. Ya, seperti ini. Ini juga style dari formnya kita buat ini MDI child. Kemudian pada form 1 ini juga dihubungkan dengan form 5. Oke. Di report ini kita masukkan rumus T form 5 titik create dalam kurung nil. Ya, seperti ini.
Oh ya, tadi tidak kita langsung setting ya, kita setting dulu option pada form. Nah, ini form 5-nya kita geser ke sebelah kanan. Oke, jadi ini hasilnya ya. Ketika input data barang, berarti kita pilih yang icon kedua. Di sini ada data barang, data supplier, data customer. Ini adalah input data. Ini tulisannya input data. Kemudian di bawahnya ada transaksi pembelian, transaksi penjualan. Di bawahnya lagi adalah laporan data barang, supplier, customer, pembelian, dan penjualan. Nah, sekarang tombol exit. Oh ya, form 5-nya ini belum kita isi ya. Kita isi pakai label saja. Labelnya laporan data barang. Oke, seperti ini. Ini laporan data penjualan. Supaya dia berbeda ya. Jadi hurufnya ini kita ganti warnanya. Hijau. Ini laporan data pembelian. Ini warnanya juga kita ganti. Ini laporan data customer. Warnanya juga kita ganti. Ini laporan data supplier. Oke, seperti itu saja ya. Ini tadi oke, sudah kita setting ya. Ini juga sudah disetting, jadi kainnya adalah MDI child. Beres, coba kita jalankan. Ya, ini adalah home. Ini adalah input data. Ini adalah form pembelian dan penjualan. Ini adalah input data, bukan input ya, tapi ini adalah laporan. Laporan data barang, supplier, customer, pembelian, dan penjualan. Yang terakhir adalah close. Ini simpan dulu. Yang berikutnya adalah yang terakhir adalah tombol exit. Rumus exit ini misalnya kita buat dia ada validasi. If application dot message box, jika tampil pesan application titik message box dalam kurung yakin mau keluar tanda tanya petik konfirmasi MB yes no dalam kurung sama dengan ID yes, maka kalau bilang yes, jauh kita pilih tombol yes, maka dia akan menutup, yaitu application titik terminate. Oke, coba kita jalankan. Oke, ini ada data barang, supplier, dan customer. Kemudian ini adalah transaksi pembelian dan penjualan. Ini adalah report data barang, supplier, customer, pembelian, dan penjualan. Kemudian kalau kita exit, nah, yakin mau keluar,
Kalau kita pilih no, dia tetap berada di sini. Tapi kalau kita pilih yes, maka akan menutup program. Nah, di situ kan sudah ada tombol keluar. Berarti pada form ini, nah ini tidak terpakai lagi ya. Supaya ini bisa dihilangkan, caranya adalah cari pada properties, ini pada border icon ya. Ini dibuang saja sistem menunya. Sistem menunya di false. Nah, ini dia sudah tidak tampil lagi. Coba kita jalankan. Ya. Sudah tidak tampil ya di sini ya. Ini adalah formnya. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini kita hanya butuh 4 form saja. Untuk form menu utama ini, untuk form kelompok input data, untuk form kelompok transaksi, dan form kelompok report data. Exit. Yes. Oke, seperti itu. Nah, jika kita membutuhkan sebuah tombol lagi untuk memanggil halaman supaya bisa login ke dalam sistem, kita berarti tambahkan lagi satu komponen image. Sini kita ini untuk bisa login. Kita cari picture. Oke, itu bisa kita buat ini. Oke, programmer. Nah, ini saja ya. Ini kita pilih operator. Ini kalau kita mau buat untuk memanggil halaman form password gitu ya, untuk bisa login ke dalam sistem ini. Kalau mau diletakkan di sini bisa juga dia diletakkan di ujung sana. Kalau diletakkan di ujung sebelah kanan, berarti kita tinggal setting saja di sini align-nya. Nah, ini kita letakkan sebelah kanan misalnya. Coba kita jalankan. Nah, ini ya. Oh, ini belum di setting. Setting dulu supaya berubah menjadi lambang tangan. Nah, oke, berarti ini bisa diklik. Ketika ini diklik, dia akan menampilkan halaman untuk login, untuk memasukkan password dan username. Nah, seperti ini ya. Tapi ini belum kita buat. Oke, seperti ini. Ini sudah berhasil. Ini transaksinya. Kemudian ini adalah reportnya. Bisa dilihat dari sini. Ini laporan data. Oke, seperti itu. Jadi di sini Anda tinggal isi dengan kreativitas Anda sendiri. Halaman home ini mau Anda isi apa? Intinya adalah penjelasan tentang sistem informasi penjualan stok barang ini. Kemudian di sini yang kedua adalah info tentang data barang. Jadi Anda bisa input data barang di sini. Nanti Anda bisa tambahkan hiasan-hiasan lain kalau Anda mau. Seperti itu juga untuk form lainnya. Ya, di sini sudah berhasil. Tinggal Anda hubungkan dengan database. Oke, seperti itu ya. Ini sudah berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.